Saya sedang berada di areal pemakaman Taman Makam Pahlawan Madiun, di mana salah satunya adalah lokasi kuburan pembantaian massal para ulama-ulama yang dulu tahun 48 dibantai oleh komunis PKI. Nah, ini daftar nama-namanya dan ini areal pekuburan massalnya, di mana 108 orang yang dibantai oleh komunis tahun 48 dibantai di daerah Soco banyak. Dan akhirnya disinilah dimakamkan. Mari sama-sama kita saksikan. Nah, ini makam-makam pahlawan. Ya, ini nama-nama orang-orang yang dibantai, para ulama. Dan ini nomor 12 ini adalah eyang kami. Ya, beginilah kekejaman pahlawan, kekejaman gerakan komunis yang tidak pernah kenal belas kasihan, yang menjadikan para ulama sebagai sasaran tempat pembantaiannya. Saya merasakan kebangkitan komunis sejak beberapa tahun yang lalu, tadi sudah disampaikan oleh adik satu, sejak dihilangkannya pelajaran PMP dirubah, sejak dihilangkannya sejarah perjuangan bangsa sekarang dihilangkan, Pak. Artinya generasi kita muda sekarang ini sudah tidak tahu sejarah, Pak. Mereka sudah tahu PKI itu masa bodoh, nggak berbahaya. Bagi saya sangat membahayakan. Ancaman PKI, saya bercerita sedikit, Pak. Apakah para pekerja Cina, TKA Cina yang masuk ini bukan merupakan ancaman, Pak? Saya dari Ternate, Pak. Saya dinas terakhir sebagai komandan kompi di Satuan 732 Raider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina, tidak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan, Pak. Saya contohkan satu, sebentar, Pak. Ini menyangkut kedaulatan negara, Pak. Ya, disingkat, Pak. Kan? Ya. Sudah 1:30 ini. Betul. Sedikit saya minta waktunya, Pak. Ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Jadi saya ada kasus ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu. Di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya didatangin satu letkol polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara untuk menebus atau memanggil menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan satu kantong plastik uang. Saya tolak. Baik, Pak. Disingkat, Pak. Disingkat, Pak. Ya. Sudah artinya lebih. Bahwa negara kita sekarang dalam ancaman, Pak. Negara kita dalam ancaman. Jadi saya mohon harus ada ketegasan dari pemerintah, baik Bapak Fadli, mungkin dibikin dalam bentuk TAP MPR agar komunis itu tidak boleh berkembang di negara ini. Ya, PRD banyak masuk ke DPR. Tahun berikutnya 2004 itu lebih banyak lagi. 2014 lebih banyak lagi. Tahun 2019 sudah 200 PKI sekarang ada di DPR. 200 PKI. Dan mereka sudah mencoba lagi membuat RUU mengenai Pancasila itu, identitas Pancasila itu. Itu di sana tidak dicantumkan. Ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66 yang di situ disebutkan tidak boleh ajaran komunisme diajar. Itu dihilangkan. Sopo sing ngajarnya? Ya orang-orang PKI yang sudah masuk ke parlemen melalui partai-partai yang ada. Orang mana kamu? Enggak, orang mana tanya? Orang mana kamu? Enggak, bukannya kayak gitu. Tahu gak sejarah komunis? Iya, maaf. Nih saya sebelumnya maaf. Tapi jangan dipakai lagi. Coba lihat dulu saya, coba lihat dulu. Bukannya masalah gak penting, penting bagi Indonesia. Tahu gak komunis itu apa? Hah? Jangan kayak gitu banget, kamu juga saya rekam ya, kamu jangan mentang-mentang orang pembela Islam kayak gitu banget. Saya juga Islam, saya juga pakai jilbab. Ya saya Islam saya tahu. Jadi ada mau apa sih kamu kalau belum dari belain Islam lah. Iya, kamu belain Islam, dia memang bukan Islam, tapi tak perlu kamu begitu. Ya saya tapi komunis. Iya, Bukan masalah ada. Dari TNI aja, dari Pak Gatot aja. Saya udah dapat saya. PKI, bukan alasannya.
karena PKI dulu bukan PKI. PKI itu hanyalah kambing hitam atau tangan kanan dari sebuah anggota militer yang diyakini sekarang itu Orde Baru Soeharto yang pada masanya itu sangat berjaya 32 tahun. Jadi otomatis pikiran saya adalah Soeharto harus akan kuasa. Jadi Gitu. jadi dalam dari PKI itu adalah Soeharto. Intinya sekarang PKI bukan musuh tentara begitu ya? Bukan, sama sekali bukan. Selamat Hari Jadi Budut ke-112. Sukses. Peace always. Peace always. Ini nggak tahu, Mbak. Tahunnya berapa? Kenapa? Jadi nggak tahu sekolah sama sekali ini. Ya walaupun dia produk, paling tidak ini tahu. Ini saya mau bawa ke Kodim. Tahu nggak ini lambang apa ini? Lambang apa itu Pak? PKI, Mbak. Iya, jadi maksud Bapak kita di sini kenapa? Ya ini nggak boleh dijual kayak gini. Iya, begini Pak, kita jelasin lagi. Barang yang datang itu kan kita cuma terima aja. Kita Iya nggak walaupun bisa- diterima, Iya, benar, seharusnya. ini mesti disurvei dulu, dilaporkan survei, jangan dijual. Kita lagi disidak nih ini nih. Ini mau kita bawa ke Kodim ini. Siapa nama Mbak? Saya dari media, saya mau liput. Ini minta nama Mbak. Enggak, sebagai gini manajer. Pak, gini saya jelasin dulu. Kalau saya kan sebagai karyawan nih di sini. Kata manajer dari. Manajer kita nggak di sini di Jakarta. Oh, kita nih di sini semuanya karyawan di sini. Jadi maksud saya yang bertanggung jawab untuk barang-barang di toko tentu kami nggak kan, karena kan kami di sini cuma karyawan biasa gitu Mas. Iya, walaupun karyawan biasa, benar. ini harus tahu. Masa sih kalian sekolah nggak tahu lambang ini? Iya. Orang tua saya, nenek saya ini ikut perang loh Mbak, melawan PKI ini. Mau kalian dijajah sekarang oleh PKI? Saya nanya. Nah, kok masih dijual ini? Ini makanya kita ada lambang-lambang kayak gini kita sita. Ini kita beli, ini mau kita bawa ke Kodim. Ini ada indikasi kalian. Apalagi ini tadi di depan sekali, bukan di belakang. Ini kayak sengaja. Walaupun lambang kayak gini. Mbak kan sudah lihat YouTube, ada beberapa orang pakai stiker PKI, pin PKI. Ini tandanya mau lahir lagi PKI. Cabut segala dariku, cemar dan noda, gelap dan gulita. Kau beri segala padaku, kasih dan cinta, bintang dan surya. Partaiku, partaiku, segenap hatiku bagimu. Partaiku, partaiku, warisi api juangmu. PKI, 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 ku teruskan jejak juangmu. Oke.